Saudara, jadi begini ceritanya ini. Begini ya. Oke. Yalah, jelek-jelek nggak apa-apa lah ya. Oke. Yang penting ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ada 3. Ketiganya ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh dipisah. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Tidak boleh jadi satu. Harus Allah Bapa, Allah Anak, 2, Allah Roh Kudus. 3. Haleluya. Jadi satu Tuhan, 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain, ini punya pribadi lain. Tapi ini begini. 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi mereka juga tidak boleh jadi satu begini. Tapi tidak boleh jadi begini. Renggang-renggang ini nggak boleh. Harus begini. Begini. Enggak, Allah kita itu esa. Berikan. Bu Boruni. Maksud saya apa yang mau Bapak sampaikan? Bapak sedang bernarasi, jadi aku bingung meresponi apa yang mau saya jawab. Atau Bang Zulkifli memahami yang disampaikan tadi? Bingung saya. Tolong diulangi lagi satu pertanyaan aja. Boleh saya luruskan? Ya. Anda mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi termasuk Musa adalah malaikat. Sementara Yesus sendiri mengatakan dialah yang disembah oleh para nabi-nabi itu. Dan itu dijawab di Lukas 9 Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Sudah dipahami, termasuk, Bu Boruni? Oke. ya. Bagaimana Anda mengatakan Yahweh itu Berarti adalah kita sekarang data by data ya. dia. Oke, kita buka Lukas 16 ayat 16. Bapak cerita masalah nabi-nabi apa segala macam. Kita pakai data. Saya buka ya, Lukas 16 ayat 16. Yang lainnya dipersiapkan pertanyaan ya, biar nggak terlalu panjang. Siapkan aja pertanyaan. Tadi awal juga sudah saya bilang, itu kitab Yesaya 9 itu kan itu memang Nabi Yesaya menubuatkan. Tadi awal saya sudah katakan, itulah keakuratan saya menyembah Yesus. Kan begitu. Lukas 16 ayat 16 mengatakan seperti ini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Kita garis bawahi ya, kerajaan sorga diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Berarti sudah diserong. Dan kitab Taurat dan para nabi itu sudah expired untuk masa sekarang. Kadaluarsanya itu udah di zaman Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Jadi kenapa harus kita ulang-ulang lagi ke zaman akhir ini? Kitab Nabi tadi dan bahkan Taurat itu. Sudah ada hukum Yesus. Kenapa harus hukum Taurat lagi yang harus kita ekspos untuk melawan narasi mengenai memuliakan Tuhan Yesus? Dan sanggupkah Anda mengatakan Yesus itu bapaknya malaikat? Saya akan kasih data satu lagi. Gugur Yesus menjadi Tuhan. Gugur. Ini. Saya kasih data satu lagi. Yohanes 20:17. Silakan buka bersama-sama. Supaya kita jangan tersesat masuk ke neraka. Kalau kita mau main data, kita sudah disesatkan orang Rom. Nggak salah orang Islam menghina kita. Pas itu lebih pandai mereka mengenai Alkitab daripada kita. Karena apa? Karena si Yahweh itu masih tetap Anda puja. Anda katakan Yesus bapaknya malaikat. Apa nggak hebat saudara melecehkan Jangan Yesus? di framing dulu, jelasin dulu. Bentar. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Gugur Yesus menjadi Tuhan oleh karena narasimu. Ada kan Tuhannya Yesus?
Nggak usah kau tuhankan dia, mendingan kau tuhankan Allah. Apa yang Tuhan? Sudah cukup, Apa Bu. sih ini, Ibu? Sudah, kontennya sudah cukup. Jadi kalau sudah menjawab, jangan membuat premis atau tuduhan ya. Nanti itu akan menyinggung yang lainnya. Di sini yang penting Ibu menjawab terhadap pertanyaan. Jawab, dijawab, dan dijawab. Makanya itu saya atur biar di sini diskusinya itu kondusif. Untuk selanjutnya saya serahkan Bang Luga, sabar dulu ya. Narasumber banyak di sini dan semuanya ingin bertanya kepada Bu Boruni. Kecuali nggak ada yang mau bertanya ya. Untuk kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Miskin Permanen. Silakan Bang. Apa pertanyaannya? Buset, miskin permanen. Coba Bu Boroni jelaskan arti ayat 17 tadi itu secara detail maknanya itu. Yang Anda bilang itu gugur itu. Coba itu aja saya dengar. Itu yang saya tanya. Main gugur-gugur aja nih si Butet saat ini. Baik, silakan Bu Boruni. Silakan. Di situ Yesus mengatakan Tuhanku, Tuhanmu. Berarti ada Tuhannya Yesus. Udah. Sudah cukup. Terus Silakan Bang Luga. gugur gitu. Iya, di situ bukan berarti Yesus jadi gugur. Yesus itu memang Tuhan, memang dipertuhan. Luga. Kau itu cocoknya ke ahli saraf, bukan di Kau sini. jawab. Butet. Sat kau. Nah, Jawab. Inilah kadar Tuhan itu ini. Sabar dulu Bang. Iya, kau jawab cepetan. Susah kali kau diatur. Udah tuh jawab kan? Yesus punya Tuhan? Itu bapaknya. Itu artinya bahwa Bapaknya bapakmu lah. Udah dibilang Tuhanku, Tuhanmu. Bang Jul. iya, setan-setan Ini barang yang berketemu loh istilahnya, Bang Sul. Saya pendengar, saya JO. Memang antara Tritunggal dengan Marsionis ini udah ada perbedaan. Jadi diam dulu. Tritunggal ini nggak mengakui Yesus itu Bapa. Nah sementara Marsion nggak mengakui ya Yotevave itu adalah Tuhan bagi mereka. Iya, makanya Nah, mereka inilah kehebatan JO sebenarnya. Bapak menyembah Yesus tapi ingin mengatakan Bapak iblis. Bapak kau lah iblis. Kau ngurusi orang ini, tanya dirimu siapa yang kau sembah. Ibu kau ngurusin orang. Tanya dirimu. Ya, saya ingatkan sekali lagi, jangan menyerang personal. Bu Boroni itu sudah saya warning satu kali ya, jangan menyerang personal, mengatakan Bang Luga kayak tadi tuh, jangan. Nanti akan diskusinya semakin panas. Ya. Jangan. Ini memang agak repot untuk mencari solusinya sih, Sulfikar. Mereka kan ini antara bisa juga ini. Antara Tritunggal dengan Marsion memang nggak kena. Nggak akan pernah ketemu karena mereka nggak tahu, nggak paham tentang isial kita. Saling menjelaskan gitu aja. Oh iya, Masalah silakan, perbedaan itu kan Tritunggal aja sama Marsion. Kami JO sudah paham kok tentang firman Tuhan. Oke ya. Siapa Yesus, siapa Bapak itu. Ya lanjut aja, mereka berdua lah. Ya silakan Bang Luga dengan Bang Boruni. Ya, Yahweh itu jelas adalah Tuhan yang di perjanjian lama, ya kan? Terbukti ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, dia anaknya, dibukanya. Ini anakku, ngomong bapak. Kenapa kalau anaknya jadi bapaknya? Gimana kalau kukur mati banci? Bapaknya kau Iya, sembah. bapaknya sama anaknya dua-duanya harus disembah. Kau baca di kitab Wahyu, anak sama bapak di sebelahan. Kau pagan. Pelacur kau, pelacur rohani. Mujizat nggak ada, ngomongin pagan lagi kau. Rombongan kau juga cuma segelintir kok di sini. Kupindahkan kalian ke pulau, penjarakan kalian semuanya. Oh, ini biar mereka lah saling ini. Kayaknya kalau JO sih udah cukup untuk lagi mau dijual. Ditahan dulu Bang Basilo, ditahan. Orang udah repot mau jual Wanes lagi. Cukuplah kau yang ke neraka. Ini mau nambah lagi nih si Marsion nih, mau ke neraka juga. Kecepatan lah. Ya, bagaimana Bu Boruni? Ada yang mau dijelaskan kepada Bang Luga? Kalau Yesus mau dia Tuhan kan Bang, padahal Yesus itu punya Tuhan kan, Tuhanku dan Tuhanmu, jelas di situ narasinya, datanya. Apa salah aku mengatakan cukup bapaknya lah kau sembah? Yesus itu gugur Yesus untuk berkata punya Tuhan, bukan dia jadi manusia biasa. Dia memanggil Tuhan karena bapaknya juga Tuhan, itu adalah Tuhannya. Tuhan itu kan artinya kan seseorang yang berkuasa, tetapi sebagai juga dia punya kekuasaan. Jadi ada di sini yang Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan, Bapa Allah, Yesus juga Allah. Jadi kalau Yesus
memanggil Tuhanku, nggak salah itu cuma suatu kalimat, bukan berarti itu di manusia terus ada yang maha kuasa, bukan jadi begitu ngertiinnya. Jangan baca satu ayat mengartikan kitab suci. Akulah yang awal dan yang akhir. Gugurlah Yesus terus mengatakan, nggak ada masalah di situ. akulah yang awal dan yang akhir. Ya nggak salah, nggak ada masalah, karena di dalam nama Yesus juga setan-setan takluk, bukti dia Tuhan. Yang nyuruh siapa? Yang nyuruh Bapak. Bukti berarti kalau Bapak bisa nyuruh Yesus, berarti Bapak juga Tuhan. Kan gitu aja. Dari mana si Yahweh bisa memerintah Yesus adalah roh? Dari mana? Si Yahweh itu malaikat loh. Kok Yahweh malaikat? Aduh, ini orang ngomong seenaknya. Mana Yesus kata bapaknya malaikat? Bapaknya Yesus tuh bukan malaikat. Kenapa bapak malaikat sih? Ini ajaran dari mana sih lo? Mungkin saya bisa luruskan dulu sedikit. Iya, jadi gini loh, yang mengatakan Yahweh itu malaikat siapa, Bu? Datanya kan awal dari awal kan ada, Bang. Yesus itu adalah Bapak Yotefafe itu sendiri. Jadi malaikat tahu nggak artinya Yosua Hamasya itu artinya apa? Yotefafe Yasa artinya Allah yang menyelamatkan. Yahweh ganti-ganti namanya. Nah, persoalan sekarang bagaimana ibu ini menghadapi Tritunggal. Begitupun Tritunggal, bagaimana caranya menghadapi ibu ini, karena dia nggak mengakui Allah yang disembah oleh para nabi-nabi zaman dulu adalah Yesus itu sendiri. Dicampur-campur semua ajarannya. Silakan. Ada malaikat, ada Yesusnya disembah, bapaknya mau kan dibunuh. memang ajaran-ajaran sesat loh. Ya udah, kamu berdua aja lah, Marsion sama Tritunggal. Kami mau lihat siapa yang hebat, yang benar. Orang di sini saya bukan ahli ilmu, tapi teman-teman nggak mau terima Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Roh. Salah lagi kau, Yesus katanya Bapak, Yesus itu anaknya. Jangan kau bilang Yesus itu bapaknya malaikat, kau menghina Yesus loh. Yesus itu anaknya Bapak, bukannya dia jadi bapaknya. Inilah anakku yang kukasih, dia anaknya. Kenapa berubah jadi bapak lagi? Bentar. Bang Jufikar, coba pahami data Yesaya 9 ayat 5 itu, Bang. Pahami dulu. Yesus itu Bapak yang kekal, berarti dia Bapak di surga. Islam memahami data ini daripada kau juga. Bapak yang kekal sama di surga beda. Yesus itu Bapak yang kekal. Memang dia bapak-bapak, dia bukan ibu-ibu. Tapi dia bukan berarti jadi bapak di surga. Kan Yesus berkata, Bapakku lebih besar dari aku. Jadi Yesus jadi bapaknya. Rubah-rubah, anak dulu menjadi bapak, bapak dilangin. Ini suka kau. Tunggal ini sebenarnya sama dengan Marsion. Kau lagi sama dibilang. Kalau si Marsion ini tidak mengakui itu Yesus, sama-sama tidak mengakui Yahweh itu adalah Yesus, kan sama kalian itu. Yahweh itu kan Allah Bapa. Yesus Buruni ini kan orang blok, nggak ngerti firman Tuhan. Diajarin anak tunggal sama bapak itu. Iya, anak kan sama nggak mengakui Yahweh adalah Yesus. Jadi bapak, kok anak tunggal bapak? Itu Allahnya Yotefafe, satu Allahnya Yesus. Padahal sama, karena mereka nggak nyampe aja otaknya ini. Kan dungu juga. Ini lu gak itu saya ngangkat dia nabi siapa sih? Kok nggak nyampe otaknya juga? Loh, Yesus kan sudah bilang aku anak. Kenapa lu rubah jadi bapak? Lama-lama gua katain tolol lo. Yesus bilang aku anak, tiba-tiba lu udah bapak. Siapa lu? Rujak nanti. Terus di padang gurun itu siapa itu? Kok nanya suara berseru di padang gurun? Dia anak menjadi bapak. Kolor. Jadi kau tolak itu orang yang berseru di padang gurun itu. Ngapain itu urusan lu? Nanti kebalik teriak kau sama ular naga sana. Mana nanya lah. Kan sama jelas Yesus. Sama dengan Marsion juga. Marsion itu Yesus itu bapak. Kalau gua Yesus anak tunggal. Kampret. Ya, dia tidak mengakui Yahweh adalah Yesus. Kan begitu, sama kalian. Bukan sama, gua bilang Yesus itu tunggal, si Marsion bilang Yesus itu bapak. Ngerti gak sih kau kampret? Enggak, sekarang kau bilang sama lagi. Aku enggak bahwa Yahweh adalah Yesus. Yes, aku bilang Yesus itu anak tunggal. Jangan lari kau dari pertanyaanku. Mau lari lagi si kucing satu ini. Yesus itu anak tunggal. Yesus itu kan bapak. Ngerti kau? Boleh nggak saya bicara? Tadi saya udah membantah loh apa yang menjadi apa pernyataan saya saya bantah pernyataan. Kenapa tahu? Sebentar juga. Anak tunggal kau bilang bapak. Bentar dulu. Boleh nggak saya bicara?
Nggak usah, Jadi, kau jadi mati saya aja. udah membantah si Boruni tadi ya tentang siapa Tuhan Yesus itu, karena dia mengatakan yang disembah Musa itu adalah malaikat katanya. Nah, Yesus sudah menjawab. Ada beberapa ayat tadi saya sudah sampaikan di Yohanes 5 ayat 46 sampai 47, termasuk di mana Yohanes sendiri mengatakan bahwa yang datang itu adalah Yotevave itu sendiri yang menjadi daging. Itu seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akulah ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yotevave, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah. Dan itu dijawab oleh Yohanes di ayat pertama sampai 23 yang mengatakan bahwa akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang disabdakan oleh Nabi Yesaya. Terus untuk menjawab Tritunggal, mungkin Luga bisa membaca di Yohanes 14 ayat 26. Iya, artinya kan Yohanes itu sudah bernubuat, dia mempersiapkan jalan Tuhan, berarti Tuhannya Yesus, ya kan? Tetapi ada lagi yang harus kau siapkan. Yesus itu Bahlul, kau diam dulu. Dia juga Tuhan, Bapak juga Tuhan. Boleh nggak kau diam dulu? Saya jelasin. Jadi siapa Yesus itu? Siapa? Dia itu adalah Roh itu, dia adalah Bapa itu. Kok jadi roh? Sebentar. Kalau bukan main. Sekarang jadi roh lagi, tadi Bapak. Pakai data ya di Yohanes 14 ayat 26 di situ dikatakan bukan main. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kenapa nggak pakai nama Bapa kalau dia itu bukan Bapa? Dalam nama Yesus. Jadi di situ menjawab siapa Roh itu, siapa Bapa itu, gitu Bahlul. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini Allah sama Bapak disamain, Roh Kudus sama Bapak disamain. Ya, Bapak sama mamanya dibuat karena dia adalah sang pencipta. Nah, dia disebut pala kau lah. Sebentar. Dia disebut anak karena dia adalah penyelamat. Bodohnya kelewatan kau. Makanya jangan sembah Dia setan kau. disebut Roh karena dia adalah penghibur, pemelihara. Itu tidak menunjukkan bahwa ada 3 Tuhan Luga yang selama ini Roh Kudus itu juga Tuhan, Yesus itu juga Tuhan, memang 3 Tuhan tapi satu keluarga. Roh Kudus itu ibunya, mamanya, Allah bapaknya. Berarti susah kau diajar. Kau menyembah 3 Tuhan Luga. Iya, Triteos Betul, 3 Tuhan, tapi satu kesatuan. Itu namanya. Enggak, kau meyakini 1 Tuhan atau 3 Tuhan? 3 Tuhan, satu kesatuan. Jadi Luga ini penyembah berhala juga loh dia ini. Berhala pula kau, kita udah ke sorga. Kita udah ngeliat kau di neraka kok. Ke mana kau? Berhala. Kau ke surga mana? Udah kau nggak usah tahu. Ke pantat Lucifer aja kau masuk sono. Susah kau diatur. Gorengan. Debater TikTok aja kau ribut hati. Debater internasional kau debater TikToknya kau ngajarin aku pula kau. Perlulah kenabianmu ini diragukan kali loh. Saya curiga diragukan sama orang gembel. Ben Sakar ini yang temuin kau. Juga gembel kok. Jangan nggak apa-apa kalau diragukan manusia gembel namanya juga gembelan. Masa anak dibilang bapak dibilang anak, ya cebur aja diri kau ke sono ke lubang WC. Masa kau ya masa Tuhan kau bilang 3. Kau pakan berarti juga. Ya, turun dulu ya. Makasih banyak ya. Turun. Ngomong sama orang kau aja mau pacarin janda kok. Ngaku mau nabi orang lagi tahu. Masa si Indomie mau dipacarin? Dia aja masih duda. Orang gila. Kenapa? Iya, kau masalahnya duda status pernikahan kau nggak kau jelaskan dulu. Mau kawin aja dulu ya. Ini juga udah nyerempet ke persoalan pribadi. Bentar, saya mau gimana kau mau ngajarin orang, kau aja masih pengen cabul. Bentar, saya mau tanya ke Bang. Aduh, keluar dia. Siapa Wanes lagi di sini? Bro mau tanya apa? Ini nih sang pencet Wanes Akut ini. Aku mau tanya soal Yesus dibaptis. Kan ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi. Nah, yang berkata itu siapa? Itu kan tanda bro, tanda untuk Yohanes. Oh tanda ini, gue colok nanti gigi kau ditanya apa ngomong tanda lagi. Yang Yesus dibaptis itu loh. Siapa yang dengar di situ?
Enggak Nggak yang tahu. dengarnya siapa aja yang dengar di situ. Yang dengar di situ Itu siapa malah aja. aneh. Jadi kamu Kalau ditanya. meragukan isi Alkitab begitu, yang bunyinya begitu. Iya, di konteks ayat itu kan yang dengar kan cuman Yohanes Pembaptis doang kan. Bro, Yohanes Pembaptis itu nabi, bro. Jadi kalau suara dia menulis begitu Iya, nabi. benar. Iya, nabi. Ya udah aku tanya. Jadi waktu Jadi itu begini, bro. Ditahan Jadi- dulu ya, maaf teman-teman. Bu Roni tadi nggak tahu kemana terpental, jadi diskusinya itu melebar kemana-mana. Sekarang kita berganti nih. Bunuh diri. iya, soalnya Bu Roninya nggak tahu kepental sehingga naik lagi, diskusinya coba. melebar. Sekarang ini mengarah ke Wanes dengan Tritunggal ini sepertinya. Silakan dilanjut. Yang Wanes naik Iya, dong, aku yang Wanes. Saya cuma tanya doang satu simpel. Ya, coba satu-satu Waktu lah. Yesus dibaptis, ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu suara dari siapa Aku bisa menurut bertanya, Sang host. Iya, itu suara dari Bapa di sorga. Nah, aku tanya sang pencerah Karena ini. dia tahu Itu suara anak siapa? yang diutus kan mau dibaptis tuh sama Yohanes. Makanya Iya. dia bilang begitu. Inilah Oh, anakku iya. yang aku kasihi. Enggak, aku tanya ke sang pencerah ini loh, Wanes ini. Jadi tuh yang berkata Iya, jadi siapa? begini, Bro. Hmm. Jadi begini, Bro. Itu kan yang mendengar kan cuma Yohanes Pembaptis saja kan. Jadi itu pembaptisan. hanya untuk tanda Yohanes bahwa yang dia baptis itu adalah orang yang Iya, yang ditanya itu suara siapa? Yang bapak atau anak? Itu yang ditanya. Iya. Ya suara Tuhan lah, Bro. Iya, bapak atau anak? Kan dibilang ini anakku, berarti ada bapaknya. Itu Iya, suara siapa? Suara Bapa. Suara Tuhan. Suara Tuhan. Kok jadi suara Tuhan? Bilang ini anakku, berarti dia bapaknya. Kucing. Oh, kalau Iya, sekali kau diatur. dipanggil Yesus anak berarti Yesus Bapa ya, Bro ya. Yesus itu Kalau Yesus anaknya, kalau anak Allah berarti Yesus Bapa juga ya. bapaknya. Aduh, susah kali kau Ya, kalau kau diskusi dipanggil lama-lama. kau anak bukan? Enggak, coba Yesus coba. Bapa Aku bukan aku kalau dipanggil anak sama aku Yesus. ubah Saya pertanyaanku. jadi pendengar aja, harus Pencerah. aja berdua. Sang pencerah, aku ubah pertanyaanku. Yang bersuara itu adalah Bapa yang di sorga. Setuju nggak? Setuju nggak? Iya, suara Tuhan itu, Bro. Iya, Itu tanda yang- Yohanes. Ih, si Bonar ini mau lari lagi, cekek nanti leher kau. Kan Yesus kan udah bilang Berbicara diangkat makamnya dong, di sorga. gantian dong, yang bertanya jangan Iya, dominan. makanya aku tanya sama kalian. Iya, sabar, Itu satu lagi. Yohanes kan. Bukan. Di situ kan yang dengar Yohanes Tanya kan. itu suara Yang siapa? lain Jangan kan. dulu lari kau. Enak banget ngebal-balin muncung kau. Itu suara Bapak bukan? Ya udah, ku jawab. Suara Tuhan. Suara siapa? Suara Tuhan. Udah mati lah kau. Bajigur, tolol, susah kau diatur. Jadi suara siapa? Suara siapa di situ? Suara siapa? kepala, tolol. Suara Bapa yang di sorga. Setuju nggak? Kan Yesus kata berdoa kepada berarti Bapak. Nah, berarti Bapak ada dua itulah Tuhan yang ya? bicara. Ada dua Tuhan ya? Iya, ada dua Tuhan berarti ya yang Iya, bicara. pribadi satu kesatuan. Susah kau diatur. Itu Ya, akhirnya Tuhan. berarti Bro, kan bro, kesatuan. itu enggak dua Tuhan enggak? Kami bilang saat itu satu kesatuan dua Bro, tadi, konsisten kecuali dulu. itu dibilang sebentar gini. Kalau dibilang ini anakku berarti dia ada hubungan darah. Tapi kalau dibilang itu temanku, teman seperjuangan, nah itu berarti dua Tuhan karena teman seperjuangan nggak ada hubungan darah. Kalau anak berarti hubungan darah, berarti satu kesatuan, dua pribadi. Iya, kalau Bro dipanggil Yesus anak gimana? Kalau Bro dipanggil Kalau bapak Yesus saya anak yang gimana? manggil saya, ya saya dengan bapak saya satu kesatuan, kan satu darah. Spermanya ada dalam saya, ada darahnya sama saya. Ngerti kau? Enggak, kalau Yesus panggil Bro anak gimana? Kalau Yesus panggil Bro anak Ya gimana? nggak apa-apa. Bro disebut apa Yesus? Namanya saya dipanggil anak sebagai anak angkat kan masalah. Barang siapa percaya kepadanya diangkat sebagai anak kan nggak Ya, masalah. Bro panggil Yesus apa kalau Bro Tapi panggil dia anak? Yesus Kalau Bro itu panggil manggil anak, kita anak nggak Bro panggil apa-apa. Yesus apa? Yesus. Bapak-bapak yang di pinggir jalan banyak yang panggil saya anakku, kan nggak masalah. Tapi kalau bapak di sorga beda. Yesus aja yang anak manggil, ada lagi bapaknya yang di atas. Suka kau? Enggak, kalau Bro Jangankan panggil anak, Yesus, Bro panggil Yesus apa? Bapak atau jangankan Bapak? Yesus, teman-teman saya yang di pinggir jalan banyak yang panggil saya anak. Nah, hati-hati ya Bro panggil apa? dalam Kalau berdebat. Bro dipanggil anak, Bro panggil apa? Bro panggil dia apa? Iya Bapak, bapak, tapi bukan bapak di sorga. Kan bapak ini kan bukan cuma satu. Iya, berarti Yesus Iya. Bapak kalau dia panggil Yesus. kau anak. Loh, Yesus itu bapak, nggak masalah karena laki-laki, ya. Oh, nggak Tapi masalah. dia Pada- bukan bapak di surga. Lagi dia, blunder lagi. Ini orang Yesus aja mengatakan dirinya anak, tapi lu tiba-tiba menjadi pendusta, Iya, lu kenapa bilang dia nggak kau bapak, panggil lu kan Yesus itu pendusta anak ini. kalau dia panggil kau anak? Lu gak? Kenapa enggak kau panggil Yesus anak kalau dia panggil kau anak?
Loh, kan gue udah bilang anak Allah Yesus nanya menyuruh. Berarti Yesus sama dengan kau ya, anak ya. Lo kan itu yang sulung. Dia adalah saudara kita yang sulung. Si berat susah kalau diatur. Itu Yesus aja berkata. Jadi kalau panggil kau anakmu panggil kau anak, itu logikanya masuk enggak, Bro? Kamu aja yang gak ngerti. Iya sih, goblok satu nih. Yesus itu mengaku dirinya anak di hadapan Bapa. Kalau Yesus panggil kau anak, ya enggak itu ngaku kalau dirinya Yesus anak. manggil kita Bapaknya kan ada hubungannya dengan Enggak, bapaknya di surga karena yang mengutus sebagai Yesus. manusia. Dengar dulu. Anak setan, kau dengerin dulu. Sebagai manusia dia manggil kita enggak masalah, tetapi secara ketuhanan Yesus itu anak tunggal Allah Bapa di surga. Ya, Kalau Yesus manggil saya anak, salah nggak? Nggak salah juga. Karena bukan cuma Yesus. Kau diam dulu. Karena yang manggil saya anak bukan cuma Yesus. Bapak-bapak yang di pinggir jalan pernah manggil saya anak. Nah, hati-hati dalam berkendaraan bermotor. Nah, mau kemana? Itu aja bapak-bapak yang di jalanan saja, yang di Bekasi aja panggil saya anak nggak apa-apa kok. Bro, Gini kau kan apanya? nabi, kau kan nabi. Nggak usah lari ke Nabi. Yesus mengaku anak, jangan kau bilang bapak, kambing. Itu aja fokusnya. Yesus memanggil dirinya anak. Saya anak Allah. Kenapa kau rubah jadi bapak? Ku colok nanti di mata kau. Susah kau diatur. Ya Oh, kau benar. anak Allah. Allah itu ngerti Bapa mereka. bukan? Mana baik kau? Iya, Allah Bapa. Terus Ya, kalau Yesus salah, dia Bapa bukan? udah mengaku anak tunggal ini. Ku colok nanti muncung kau. Udah dibilang dia anak tunggal. Masa Kan bilang. Itu lagi sebutan lagi. tipu di sini? Ku keplalan di kepala kau. Iya, kau tadi kan bilang. Yesus sudah mengaku anak tunggal. Jangan kau rubah-rubah lagi. Nanti gigi kau ku rubah. Anak tunggal, anak tunggal. Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Kembuan. Pak Kembuan dibawa dulu ya. Ini komanya masih penuh. Nanti kalau ada yang naik apa turun saya naikkan Pak Kembuan. Bang Luka jangan kemana-mana, ada Pak Kembuan soalnya. Silakan yang lain dilanjut. Iya sudah dibilang. Boleh Aku saya ini tanya kah? kamu nggak salah. Sus, gantian nih. Saya Dirubah terus, jadi saya bapak. tanya, boleh kah? Silakan. Sabar, saya ingin tanya sang pencerah, singkat saja dijawab. Bolehkah, Bro, sang pencerah? Silakan. Tanya apa, Bro? Singkat. Yang di rahimnya Maria itu anak manusia atau Bapa? Tuhan, Bro. Boleh saya Ditanya bapak lari ke ngeles aja. Ini gigi kau lama-lama ku patahin loh. Ditanya anak Ayatnya Tuhan. oh, ayatnya kan ada, ayatnya Lukas 2 ayat Ditanya 11. bapak, Allah bapak bukan. Ditanya yang di perut si Maria, yang ditanya. Iya, aku kan pakai dalil, Bro. Yang lahir itu adalah Tuhan. Jadi ini memang sudah ngeles nih kerjanya anak setan ini. Udah langsung aja diceburin ke lautan api udah. Enggak, menurutnya lahir Tuhan atau bukan? Di Lukas 2 ayat 11 itu. bagaimana? Yesus itu sudah mengaku anak, Lukas sang 2 pencerah. ayat Anak ya anak. Kenapa jadi anak jadi orang tua? Yang lahir itu Tuhan atau bukan? Anak dijadikan orang tua sama orang gila nih. Udah dibilang kan, tolong kamu kalau menerima rapot orang tuanya dipanggil, terus dia sendiri maju menghadap kepala sekolah. Orang tua kamu yang suruh datang, bukan kamu. Ya dong. Kau pagan berarti, Bro. Kau pagan. Tuhanmu 2 oknum. Kau pagan berarti. Aduh, memang nikmat banget ngejiksa si Wanis. Kau anggap itu bapak itu Zeus, Yesus itu Hercules ya, begitu ya? Kamu Kau anggap bapak pikir yang itu di Zeus, dalam perut si Bunda Maria itu Yesus anak itu biasa. Hercules. Itu kan curahan Roh Kudus atas Maria. Dari Tuhan langsung mengutusnya. Kok masa kamu aduh kamu nih ngomongnya nggak becus kamu nih. Ya begitulah Wanes, begitu. Saya cuma tanya singkat saja. Kalau mau dibilang ya, Nanya kalau itu mau jangan dibilang ya, dengar dari yang lain terus nanya-nanya begitu. Itu nggak jelas. Berarti kamu ini masuk sini cuma ikut-ikutan. Singkat Wanis ini saja. dia tukang tipu. Ngeri, tipuannya itu tipis banget, 11-12, 0,1. Bang Loga, masa hal sesederhana Yesus dibaptis ada suara di atas berkata inilah anakku kasihi, nggak mau bilang Bapa di sorga, itu kan mengherankan begitu. Siapapun yang baca pasti paham itu Bapa yang di sorga. Bang Pacelo, gimana? Waktu Yesus dibaptis,
itu ada suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah ku berkenan. Itu suara siapa Bang Pacelo? Itu suara Bapa Iya, di sang sorga. firman. Yesus sendiri Udah yang tadi kan menyatakan udah itu jawab, kepada itu suara Bapa Yohanes. di sorga. Ini menurut Bang Iya, Pacelo nih karena maksud begini, saya. kata Yesus, tidak seorang pun yang melihat Bapa, Iya. tidak seorang pun yang mendengar datang kepada Bapa kalau tidak suaranya. melalui hati. Tapi suara itu Bagaimana suara Anda siapa Pak Celo mengatakan? Blon? Itu suara siapa yang Iya, ngomong itu? Yesus menyatakan tidak seorang pun yang melihat Bapa, suaranya pun tidak Nggak terdengar. nyambung. Orang ada suaranya kok di situ. Kenapa jadi yang nggak ada berbicara suaranya itu sih? siapa kalau bukan Yesus? Siapa inilah anakku itu yang ngomong Itulah siapa? pernyataan dia kepada Yohanes. Dia siapa? Jadi dia memberi kesaksian Aduh. kepada Yohanes. Gitu Sama loh. gila ini masih pencerah. Kamu nggak Ini nyampe sama ya? gila. Oke. Ini saya tengahin. Jadi menurut Papa Celo, waktu Yesus dibaptis ada suara dari surga, itu adalah suara Yesus itu sendiri, betul begitu? Iya, karena dia di dalam kejasmanian Yesus itu berdiam sepenuhnya roh Allah. Jadi Yesus yang di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, Kok kepadanya aku berkenan. berkata, keberadaan Tuhan itu melingkupi alam semesta ini, gitu loh. Paselo, mungkin anggapan mereka Jadi nggak nyampe otakmu ya. seperti ini bro, Paselo. Tuhan itu seperti luka tambunan ini satu itu aja. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Bang Pacelo, dia kan nggak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa, bisa menjadi apapun yang dia Pencerah tidak kehendaki. bisa jawab dari Pacelo. Tolong jawab Pacelo. Yang di perutnya Nah, Maria sekarang itu. begini aja bro. Tuhan Yang di itu sekarang enggak sedang tanya di rumah dulu. sakit. Sebentar dulu. Ya. Dia jawab aja pencerah Biar dia tidak bisa bertanya jawab. Tritunggal nggak apa-apa, bertanya loh sama dia supaya kasih Pacelo. paham. Iya. Yang di perutnya Maria itu anak manusia atau Bapa? Jawab. Roh itu sendiri, Allah itu sendiri. Ditanya anak manusia atau Bapak, roh Allah itu sendiri. Iya, dia sendiri Kan di yang situ kan ada Bapak, iya. terus bapaknya ngapain? Kan Kalau dia memang itu bilang, roh, yang bapaknya dikandung ngapain? itu adalah Roh Kudus. Betul nggak? Nah, terus yang ngomong ke Yesus anaknya itu yang ngomong siapa? Yang ngomong ke Yesus bilang anak. Iya. Iya, dia disebut anak Allah karena dia kedatangan dia Jangan melalui proses langsung yang ngomong ke kelahiran. Yesus itu anak yang ngomong, itu yang ditanya siapa? Bilang Yesus kalau memang Oh, Yesus. iya. Jadi pada saat itu orang menyebut dia anak manusia, anak domba, Bukan anak orang, Allah. dia sendiri mengaku anak, dia berdoa Iya. kepada Bapa. Nah, kenapa dia berdoa kepada Bapa? Iya, dia berdoa kepada diri sendiri. Anjing, udahlah. Nah, kau memang. Jadi kau nggak percaya ketika ada di Keluaran 20 ayat 8 mengatakan ketika dia mencium, dengar dulu, pernah baca nggak? Di mana dia berfirman pada dirinya sendiri ketika dia mencium bau harum. Yesus itu lagi ngomong sama bapaknya, ngomong Ada sama di dirinya, ayat kucing. di perjanjian lama dia berfirman kepada dirinya sendiri loh ketika dia mencium korban bakaran itu. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Turunkan Saya kasih saya contoh. dijawab. Kadang kita bisa Bagian yang lain. kadang kita bisa berbicara dalam diri kita sendiri lah. Contoh Luga nih. Luga, saya udah baik banget loh sama Luga, tapi Luga tega menyakiti saya misalnya. Saya bisa aja bilang dalam hati Iya, saya, tapi Yesus bukan ngomong sama dirinya, dia ngomong sama Bapaknya. sebentar dulu. Sekali gue diatur. Sebentar. Kamu kan pemahamanmu nggak nyampe, makanya saya coba untuk menganalogikan ini. Saya memberi gambaran. Saya bilang kok tega sih, lu nggak seperti itu. Itu kan saya berbicara pada diri sendiri, nggak apa-apa loh. Iya, kau Dan bicara itu sama diri bukan- kau, tapi bukan Yesus hal itu yang ngomong sama aneh Bapaknya, menurut bukan sama saya. dirinya. Hal yang aneh ketika saya berbicara pada diri saya Yesus sendiri. itu tidak pernah ngomong sama dirinya, dia ngomong sama Bapaknya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi maupun di sorga. Nah, yang membawa kerajaan ke sorga itu siapa? Kalau bukan dia sendiri. Pak Celo, iya itu memang benar. Dia anaknya. Nah, Yang udah bawa kalau ke surga benar itu nggak usah Yesus, yang bawa ke dipleset-plesetin, gitu loh. Orang Kamu kan masa paham sama bapaknya anak kapasitasmu, kalau tapi dia doanya sih. minta ampun.
Anak lu rubah jadi anaknya, lu bilang bapaknya lu bilang anaknya, kan namanya orang Bapak gila. itu, bapak anak itu gelar. Itu bukan gelar, tolong. Wah. Itu memang ada. Gelar. Susah Jadi loh. gini, saya coba ya. Enggak, Marcel Tambunan berarti ada orangnya. Pakai ayat. Masa Saya bapaknya lu gak jadi gelar? Saya jelasin pakai ayat ya. Di dalam ya kalau kita baca perjanjian lama, Tuhan itu bagi bangsa Israel itu menyebut dia itu Bapa loh. Itu Anda bisa baca di Yesaya 63 ayat 16. Kamu baca itu. Bisa dibaca nggak? Memang ajaran setan ini memang makin merajalela. Jadi bangsa Israel itu menyebut Tuhan itu dia menyebut Bapa. Udah lu diam aja Pakai bodoh. ayat loh untuk menjelaskan kamu. Ditanya apa lagi kemarin? Kamu berpikir Bapak ini kan satu sosok pribadi yang lain dengan anak. Padahal dia juga. Iya memang beda Ucok. Namanya juga bapaknya. Kecuali Emangnya Bapak di surga punya KTP? Koplaknya orang. Sebentar. Saya mau nanya. Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ya Yohanes 3 16, karena begitu besar kasih Allah, ya kan? Yohanes 3 16 tahu kan Bang Pacelo? Bang Pacelo? Iya bacaan bang. Lanjut. Nih saya baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya. Nah, itu Kamu yang paham nggak ayat mengaruniakan itu? siapa? Yang mengaruniakan. Iya. Jadi Kalau gini. baca ayatnya itu langsung aja, nggak usah potong-potong gitu. Nanti kalau di kasih potong, nanti potong-potong lagi. Kalau baca ayat itu langsung terus, ayat satu terus. Karena begitu besar, sebentar saya bacain dulu ayatnya bro. Dia kan umat bertanya dia memang. Karena begitu besar, Kalian bertanya tadi kan. melulu. Bisa aku lagi bacain ayat. Jelasin nih. Sebentar, lagi bacain ayat. Karena begitu besar Iya, bacain ayat dulu. akan dunia ini, sehingga ia Ya, telah satu aja pertanyaan ini, Bro. Sebentar, aku Kalian lagi bertanya bacain dua ayat kali dulu, nih. dengar. Lagi bacain Iya, ayat. kalian bentar. udah bertanya, gantian kami yang bertanya. Satu kali aja. Iya, Baca lagi ayatnya baca dulu ayat, baru bentar. kalian Begini bertanya. aja. Pertanyaannya simpel aja. Karena begitu besar pertanyaannya kasih simpel Allah aja. dunia ini, sehingga ia Kalian telah menganggap Yesus mengaruniakan ini. anaknya yang tunggal. Dengar dulu, Bro. Nah. Gantian kau. Tadi. Nah, jadi Kau udah yang bertanya tadi. mengaruniakan Bisa anak kau yang mau tunggal bertanya siapa lagi? ini? Sebentar, aku nanya ke Bang Pacelo. Coba dulu gak, kau bisa jawab gak dulu gak? Gue tanya sama kau Ayatnya dulu itu gak? belum selesai, Bang. Iya, ini yang dibaca ayat itu loh, belum selesai. Ayat Kamu kalian potong. bertanya. Ayat enggak? Iya nanti habis ini gantian, nggak habis ini gantian. Nah, jadi kasih Allah dunia ini sehingga ia mengaruniakan Ya. anaknya yang tunggal. Nah, yang mengaruniakan ini siapa maksudnya? Ya sebentar. Jadi makanya kita jangan hanya mencomot-comot ayat aja. mengaruniakan anak tunggal itu sendiri. Anda harus tahu dulu bahwa Kalau dia baca Allah ayat sendiri itu, mengatakan seperti ini loh di Yesaya Jangan 63 ayat cuma ayat, 9. baca itu keseluruhan. Boleh nggak? Iya, Boleh nggak saya ngomong ini kok dipotong-potong loh? Iya, Sebentar. dipotong terus loh saya. Iya. Ini memang Tritunggal ini rata-rata kesurupan loh. Jadi gini, jadi bukan seorang duta atau utusan melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Jadi dia sendiri yang mengutus dirinya ke dalam dunia ini. Nah, ketika dia datang ke dunia ini lewat proses kelahiran, dia disebut anak Allah. Nah, yang mengaruniakan siapa? Loh, Anak dia Allah. sendiri dalam keberadaannya sebelum dia berinkarnasi, dia sendiri yang mengutus dirinya Yesus. sendiri kepada kita loh. Iya, jadi Yesus Untuk mengutus menyelamatkan Yesus begitu. kita. Iya, Yesus Manusia mengutus dari Yesus. dosa gitu loh. Yang Iya, menyelamatkan Tuhan memang mengutus Bapa. Yesus. Tanya Dengar. tuh, gantian kami yang bertanya Iya, tuh ya. makanya Kok Yesus dipotong-potong mengutus sih? Kenapa sih banyak yang ngomong kalau saya ngomong? Udah jawab kita Yang juga. menyelamatkan Panjelo, itu Yang yang dirinya lain sendiri ini, juga. yang lain ini cuma ikut-ikutan nanya doang kayaknya nih. Coba kami yang bertanya, gantian kami yang bertanya nih. Jadi menurut kalian Yesus ini posisinya apakah sama dengan Zeus dengan Hercules? Itu aja, Bro. Yesus itu Enggak. anak tunggal. Oke, saya jawab. Itu Saya udah, jawab. udah lain lagi tuh. Saya jawab. Apa saya jawab Kan gini Zeus ya? itu punya anaknya Hercules. JO sama Hercules. Semua di alam semesta ini bukan punya anak. Bukan cuma Zeus saja yang punya anak, monyet punya anak. Monyet aja punya anak.
Zeus juga punya anak, salahnya di mana sih? Dengan Zeus, kan Zeus ini kan Seluruh semesta ini ada anaknya. Para malaikat itu juga mau seperti Tuhan, makanya mereka juga pengen punya anak. Iya, setan-setan itu juga yang niru-niru Tuhan, padahal mah bukan anaknya, cuma akad doang. Nyambung kalau di temannya diskusi. Jadi gini ya. Sama nggak posisinya? Itu anak angkat coy, lu jangan mau dibohongin sama Zeus. Zeus itu tukang tipu. Jalan. Enggak, Zeus ini kan punya anak nih. Tapi kenapa nama Zeus? Itu bohong-bohongan, itu anak angkat namanya. Misalnya lo mau diangkat anak Zeus boleh, asalkan lo mau. Saya nggak paham, itu kamu kan orang Kristen, tapi kenapa bawa Zeus gitu loh, aneh banget gitu. Enggak, pemahaman Tritunggal kan nggak beda dengan cerita pakan Yunani Hercules itu. Kau yakini Tuhan ada berapa? Gitu aja. Yohanes 10 ayat 30. Yang kau Aku yakini dan Tuhan Bapa adalah satu, brother. Satu. Kenapa kau bilang Yesus bukan Bapa kalau dia satu? Aku dan Bapa itu Pelan. apa tuh? Dua pelan-pelan. pribadi. Aku dan Bapak Ada satu itu atau ada dua? Dan Situ. Bapa. Ada dua pribadi Iya, ya? ada dua atau ada satu? Iya, dijelas di situ dikatakan Ada Yesus dua atau satu? bilang, Ini SSI ini. aku dan Bapa. Ada Sekarang dua pribadi. sekarang pertanyaan saya, apakah dalam Ya, kekristenan satu atau itu dua, menyembah kalau ada aku dan dua Bapa Allah? satu. Ya, Iya, makanya Yesus bilang, Nanti dulu aku pasti lu. dan Bapa Nanti dulu adalah pasti lu. satu. Satu Nah, itu satu atau dua tuh? Satu itu artinya satu kesatuan. Iya, satu. Ada satu atau ada dua? Menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa, itu satu kesatuan, brother. Berarti nggak ada perbedaan Yesus anak Bapa. dengan Bapa dong. Ini sekelas Yonatan Purnomo pun Ini saya goblok tanya, nggak juga si paham Piran ini. begitu. Kau kalau ngomong, kalau menjawab konsisten dong. Iya, saya udah kau jawab pelin-pelan tadi loh. ayatnya, brother. Rian. 30. Apakah benar? Apakah benar di dalam keyakinan kamu ya sebagai orang Kristen itu menyembah ada lebih dari satu Allah? Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya kalau satu ada enggak perbedaan Bapa dengan anak? Ya, Kalau dia juga. 30, aku dan Bapa adalah satu. Artinya menyembah Yesus sama dengan menyembah Bapa dalam konteks dua pribadi, brother. Memang pendusta kau memang Rian. Aku kasih ayatnya ya. Ada dua. Itu satu. Nggak bukan usah. dua. Kau Kan Bapa sendiri dan dalam kita. iya pernyataanmu aja nggak beres. Coba kau Jadi jelaskan gini. ayat ini. Coba kau jelaskan ayat ini. Kau nanya melulu loh. Kalau baca ayat itu baca keseluruhan. Giliran kita tanya Belum jawabanmu nyampe selesai, udah muter-muter Iya, kayak coba paling kau bambu. jelaskan ayat ini. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Betul. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup. Hidup dalam Berarti Bapa punya hidup dalam sebentar. dirinya. Yang berinkarnasi itu dia punya ya kehidupan yang sendiri. Nah, kalau Tidak hidup sendiri mungkin. berarti pribadi atau sosok bukan? Pribadi itu selalu menunjuk kepada pribadi Yesus. Kalau Ya, Bapa, Yesus. bagaimana Anda Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapak hidup loh ini. Iya, keberadaan dia sebagai Siapa roh. Bapak ini? Aku, Bapak di dalam Setelah Bapak dia ini menyatakan siapa? diri, dia sang anak mempunyai kehidupan Nah, sendiri. Anak punya hidup Karena sendiri. bisa terlihat, Artinya Bapak bisa- dan anak masing-masing bisa memberi punya kita hidupnya sendiri. pengajaran. Dengar dulu Pak Celo. Jadi Bapak itu punya hidupnya sendiri, anak punya hidupnya sendiri. Sesimpel itu. Ketika dia menjadi anak, dia menjalani kehidupan Itu penafsiranmu berbeda sendiri. dengan Salah. kehidupan itu dia nama sebelum Bapak sendiri. Harus melihat firman berbicara Ampun, apa, ini jangan orang doktrinmu yang Kamu itu menerjemahkan ayat ini, ngerti firman, brother. makanya kamu artikan begitu. Iya. Kan kamu udah tahu. Itu Yesus itu diutus Bapa dari Coba surga. kau Bapa itu baca dulu, Tuhan yang Pak. jatuh ke surga. Punya dosa manusia. Ayat Nah. 7 sampai 10 coba kamu baca dulu tuh. Yohanes 14 Ini ayat kau 7 sampai akui 10 dulu, itu Bapak Bapak di punya surga. hidup dalam diri sendiri. Akui dulu nih, Bapak punya Iya, di hidup dalam Yesus. diri Bapak sendiri. kan di dalam Yesus. Ini Bapak punya Iya, hidup Bapak kan di dalam dirinya Yesus tuh. sendiri, Terus dirinya lanjut. sendiri. Iya, Bapak Lanjut terus. di dalam Yesus. mungkin Anak beginilah. punya hidup dalam Iya, dirinya Bapak kan ada di dalam sendiri. Yesus. Jadi Bapak dan anak ini dua pribadi.
Ya, rohmu itu punya hidup dalam sendiri diri nggak? Rohmu itu, Anak rohmu itu punya kamu punya hidup katakan sendiri, dua rohmu pribadi itu. ketika Enggak, anak itu rohmu itu Yesus punya hidup sendiri nggak? datang menjelma sebagai manusia, datang ke dunia ini. Makanya kamu disebut dua pribadi, tapi dalam ketuhanan itu semua cuma satu. Pak Celo Kamu tahu punya nggak itu? hidup. Pak Celo punya hidup dalam dirinya Ya, satunya sendiri. siapa? Tunggalnya siapa? Pak Celo Tunggalnya punya siapa? hidup dalam Ya, dirinya tunggalnya sendiri. siapa? Kan begitu. Ya, tunggalnya siapa tunggalnya? Coba kau jawab, Yang tunggalnya Tuhan siapa? Yesus. Oh, berarti Yesus Bapa kalau dia tunggalnya. Kan begitu. Nah, kan saya udah ngomong. Yesus Bapa mana ayahnya? berarti Terbalik itu dengan tunggal, aku. Bro. Tetapi Oh, itu kau bukan tritunggal kalau kau bilang yang datang ke dunia itu juga itu menjelma sebagai manusia, tetapi tetap dalam dirinya itu ada sifat ketuhanan. Yang nama Tuhan itu cuma satu, nggak ada dua. Bang Ridofo, aku Kau ngomong sama tritunggal Bang atau Ridofo gimana? aja. Kau dua pribadi, Bang tiga Ridofo, pribadi. aku ngomong Ya, aku ya, ya. ngomong Kau sama tiga Bang pribadi Ridofo aja. atau gimana? Bang Ridofo, kalau Bapak ya. punya hidup dalam dirinya sendiri, Yesus punya hidup dalam dirinya sendiri. Jadi masing-masing atau Yesus adalah Bapa di sini. Gini bang, Coba kalau jelaskan. abang udah nyampe ke sini, saya jelaskan buat abang. Boleh, boleh. Itu Yesus dalam dirinya itu kan diutuskan ke dunia sini, Ya. diutus menjelma sebagai manusia. Tapi kepribadiannya dalam sifatnya itu ada sifat kealayan itu dari Tuhannya langsung. Iya. Makanya Nah, bisa kalimat ini. disebut Bapa juga bisa. Nah, Karena kalimat dia ini memang maksudnya. Tuhan, kan Bapa kan yang mengutus anaknya. Jadi Ini kalau Bapa datang punya ke hidup dunia dalam itu dirinya disebut sendiri nih. anak. Iya. Bapak Ngerti punya nggak? hidup dalam dirinya sendiri ini artinya apa? Bapak punya hidup dalam dirinya. Iya, kehidupan itu Jadi berbicara Bapak ada sebelum nggak? dia. Sosok Bapak ada nggak berarti ini? Aduh ampun ya. Iya kan udah digabung. Bapak kan Udah udah tahu digabung kan. ini. Enggak, Ini begini tugas saya. aja. Gini bang, Coba Nah. coba kau yang jelaskan aja ayat itu coba. yang bisa dibilang kau Tuhan bilang Ayat ini salah, cuma mau bantah. kau yang jelaskan disebut coba. jadi apapun bisa dirubah jadi Iya, apapun. coba kau Karena dia jelaskan yang ayat maha itu, bro. kuasa. Biar dia yang jelaskan bro, karena dia nggak mau terima Ini penjelasan kita. simpel, Biar dia saya yang nggak jelaskan coba. menjelaskan. Saya ini biarkan Firman berbicara apa adanya. Ya, Bapak. Oke. Kami ikuti narasimu mempunyai- loh. Iya, kau diam. Bapak. Jadi, ya. mempunyai Rian. hidup, kau diam. Bapak Rian, mempunyai hidup ya oke. dalam dirinya sendiri. Kami ikutin loh. Kami seakan-akan membenarkan loh. Kami mau ikutin kamu loh. Sekarang Iya, kau jujur ya. makanya kau diam. Kamu jujur. Aku jelasin. Di dalam keyakinan kamu sebagai orang Kristen, sebenarnya kau mengakui ada dua Menyembah sosok berapa ya Tuhan? di situ. Menyembah berapa Ya, Tuhan? menyembah Itu dua pasti Tuhan, jawabannya. betul nggak? Yohanes 10 ayat 30 nih kau jelaskan. Enggak, kau Yesus bilang apa? simpel aja jawab dulu. Jangan lari-lari kau, pengecut kau memang. Nah, itu Yohanes selalu Menurut begitu. kamu, apakah memang ada dua sosok Allah yang harus disembah? Ini aku dan Bapak ada berapa nih? Enggak, fokus kayak tadi bro. Fokus kayak tadi. Aku Fokus dan kayak Bapak ada tadi. berapa Dulu nih? dong. Aku dan Bapak ada Coba berapa? ngomong itu Iya, yang benar lah. fokus tadi tuh. Tahu kemana-mana. Ternyata ada dua loh. I and my father. Kau jelas. I and my Jelas father. itu yang tadi kau tahu. Atau ELT3 juga sama. Aku dan Bapak. Hari dia bro, kasih lu. KJV. I and my father. Itu lari-lari. Udah kau jawab jujur aja. Berarti di dalam selama ini kau menyembah ada dua sosok. Ini satu loh. Iya. Dijawabnya satu. Memang kau pendusta, memang kau. Udah tahu satu, Nah, itu. Kenapa kau persoalkan? Andalan Kalau itu. kau menganggap bahwa ternyata Allah itu satu. Blunder kau. Rian, sudah selesai kau. Lanjut. Omonganmu nggak bisa dipegang loh. Mau Ya, jelas. langsung Gimana menyembah omongan ke ini, Yesus omongan firman. boleh. Coba dengan aku. Mau menyembah ke Bapa melalui Yesus boleh. Sudahlah, nggak usah diperdebatkan gitu itu. Mereka tuh bilang kalau Oh, kita Rian, mengaku kau sosok udah Bapak, blunder, mereka tuh Kak Mat, mengakui kau. dua Tuhan. Hei, Itu kan aneh. kau udah Sendiri selesai. di dalam dirinya. Bapak Kalau punya selesai, hidup nggak di usah dalam diperpanjang dirinya, lagi kau kalau ada menurut saya. jadi satu gimana? Lanjut yang lain. Enggak, kau jelaskan dulu yang tadi. Tuhan Allah itu satu-satunya. Kenapa kau membedakan itu kan? Begitu aja. Aku dan Bapak nih Yesus yang bilang, aku dan Bapak adalah sama. Itu suara ketawa siapa sih itu? Kayak kuntilanak tuh. Kan udah tahu. Dalam firman-Nya kan udah bilang aku dan Bapak sama, berarti satu dong. Ya Iya kalau kan? sama, masalahnya Yang nih kamu satu. mau debatin, yang mau Ya. debat di mana? Yang mana yang kamu mau salahkan tuh yang mana? Kan nggak ada. Betul, Pak Celo ini. Kau, Aku dan Bapak kamu ada dan satu. Bapak itu satu, aku dan Bapak satu, berarti nggak ada dua kan? Cuma satu doang. Tuhan itu Iya. cuma satu, Allah itu cuma satu. Nah iya. Mereka nganggap tetap dua begitu. Terus Kenapa kamu? Kenapa kamu? Apa itu ketawa? Di dalam firman itu apa?
Bang Tidolfo. Tadi dibilang berbeda, sekarang dibilang satu. Gimana? Aku nggak ngomong. Gimana? Aku tadi bilang berbeda, sekarang Iya, bilang Bang satu. Tidolfo. Bang Tidolfo. Ya. Kau mengakui sosok Yesus? Saya mengakui sosok Yesus. Kau mengakui sosok Bapa? Kedua-duanya, karena Yesus dan Bapa itu satu. Kau mengakui sosok Bapa nggak? Ada Bapa di sorga? Saya mengakui Bapa di sorga, saya mengakui Yesus karena saya tahu Yesus dan Bapa itu satu. Ada dua sosok toh, betul? Bukan dua sosok. Berarti kamu baca salah kitab kali ya? Enggak, ini Kamu Yesus. nggak lihat nanti satu sosok. Giliran dibalikin dia bilang satu. Ini orang mau berdebat kursi raja kerjanya. Dulu aku sama Lidolfo. Ini memang Gantian. kalau nggak gila itu nggak bisa jadi tungtung, bro. Makanya tungtung ini sudah katakan nggak waras. Kita ini Bagaimana lah ya? Mau nanggepin yang kayak gitu aja lah. Dari Bang perjanjian Lidolfo. lama sampai Bentar, perjanjian aku baru. ngomong sama Bang Yang Lidolfo. mana Bang itu Lidolfo kan tertulis mengakui dari sampai Yesus. utusan Yesus datang ke dunia kan kita udah tahu. Yesus itu kan Enggak, Tuhan. Bang Lidolfo, Berarti Yesus sebentar. dan Bapa itu kan satu. Kok bisa jadi dua kan nggak bisa? Nah itu dia, Makanya itu yang dipahami ini, bro. Wanas. Lanjut. Tungtung ini kan kalau nggak gila itu nggak bisa jadi tungtung. Coba narasi dari tadi saya di bawah yang dengerin terus ya. Kita semua Memang berdasarkan tungtung firman. ini Jadi bukan berdasarkan kegilaan ini. Ini dibaca nih. Aku itu kamu gila namanya. Kamu tuh gila. Gitu loh. Aku baca firman. Kamu termasuk gini loh ya. Makanya Yesus Siapa berkata sih yang- aku dan Bapa itu satu. Karena Aku Bapa dan itu bukan Bapak, proper berarti ada name. aku dan ada Bapak, bersetuju? Ya Allah. Aku siapa ya? Bapak itu itu satu. proper name, bro. Aku siapa? Generic name, bro. Bapak itu bukan Aku siapa? nama. Bro, sebutan Yesus. panggilan Itu sebutan kepada gelar. Yesus. Bapak ini Bapak di sorga ini, lihat nih. Bapakku. Iya tahu. Bapak. Ada berapa? Ada berapa coba? Bang manusia baru. Ini ada berapa ini? Bang manusia baru. Kok kamu tanya balik ada berapa? Ini ada berapa? Aku dan Bapak Siang ada dulu berapa? semuanya dan host. Kamu dibilang satu nggak mau, dibilang dua nggak mau, Ini dibilang ada tiga berapa? nggak Aku mau. dan Bapak ini ada berapa? Ada berapa? Aku dan. Kalau ada kata dan ini berapa? Menurutnya ada dua hukum atau gimana? Gila coba. Wah, Gila nggak Pak Cilo coba? aku dan Bapak ini Bang ada manusia berapa? baru. Selamat siang semuanya dulu. Siang. Gila Lanjut, itu lanjut. namanya. Kamu tuh, kamu nggak waras Rian. Kalau kamu waras nggak kayak gitu ya. Ini berdasarkan firman. Lanjut. Aku tanpa sekolah, tanpa ini terus membacakan Al-Quran, terus menafsirkan sendiri boleh nggak? Lah ya makanya sama bang, abang kalau di Kristen juga ada sekolahnya. Nanya ke siapa ini? Rian itu nggak mau jujur aja tadi. Sebenarnya dia mau itu loh. Ternyata ada dua loh sesembahannya. Lanjut Bang Edi. Ya, Bro Hammer, sembahanmu ada dua, ada satu, ada satu. Sembahanmu ada dua, ada satu, ada dua. Pasti putar-putar dia kalau dia jawab. Coba aja tanya. Dua tuh. Iya, Allahmu ada berapa? satu atau ada dua? Ada dua. Kita bisa sakit jiwa loh kalau ada orang kayak gini. Jangan kita main sama Tuhan. Kita punya debat seperti begini. Bisa jawab kita juga dia sembahannya ada berapa? Aku dan Bapak ini ada berapa? Jawab. Aku dan Bapak ini ada berapa? Jawab. Ya sebentar. Pemahaman Rian kan sama dengan Ada satu. Iya, aku dan Bapak ini ada berapa? Aku dan Bapak. Aku dan Bapak adalah satu, bukan Enggak, ini dua. aku dan Bapak ada berapa Kau nggak ini, baca, Bapak? Bro, situ ada kata Aku satu. dan Bapak. Bro, Ada satu di situ sebut. Bro Rian. Kau baca tuh, aku dan Bapak adalah Bro Rian. satu, bukan dua. Brother Rian. Kalau dua berarti Theos. Kalau sama berarti Oneness. Tapi Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu. Nah, beda ya. Ya, satu apa dua di situ ditulis. Satu atau dua di Ini situ ada berapa ditulis. nih? Aku dan Bapak ini berapa berarti? Kalau begini berapa berarti nih? Ya, dikatakan ada satu atau dua itu tuh. Nah, tapi kenapa Di situ dibilang dikatakan satu? aku dan Bapak Nah, satu. ya itu Iya, aku paham. dan Bapak satu, bukan dua. Iya. Kalau begini berapa? Iya, bukan dua. Aku dan Bapak. Kan dua di situ. Ada satu. Iya, aku dan Bapak nih dua.
Tapi Aku dan bukan Bapa dua satu Tuhan, di situ, dibilang bukan satu. dua. Lah iya satu. Ya. Oh, kau ganti dua aja di situ, bro. Kau Tapi ganti dua apakah aja. Yesus adalah Aku dan Bapa Bapa di adalah surga dua itu? sosok. Nih, Kau Bapakku yang ganti aja memberikan adalah satu mereka itu kau ganti kepadaku. dua. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Itu siapa yang memberikan kepada Yesus? Tidak, Pak. Aku dan Bapa Berarti adalah ada dua dua orang. sosok. Harusnya kau ganti gitu ayatnya. Lanjut. Harusnya kau ganti ayatnya begitu, bro. Bapak. Jadi harus kau ganti ayatnya. Aku dan Bapa adalah dua, bukan satu. Nah itu teteos, brother. Kalau kau Ya itu duteteos. Dua sosok Bapak. itu bisa satu Tuhan. Bapak lu namanya siapa, Bapak? Bapak di Namanya surga. siapa? Namanya siapa? Namanya Bapak siapa? Yesus. Loh, aku tanya, kok nanya balik. Jadi ada Namanya tiga Bapak sosok siapa? Bapak di surga. Aduh berisik sekali. Namanya siapa? Bapak siapa? Biar kita nggak salah nyembah loh. Iya. Soalnya ada Pelanin dulu lah ada- suara ini siapa ini? bapak, ibu-ibu Bro banyak. Melnaf, nama bapak siapa Bro Melnaf? Iya, tapi apa? Aku Brother tanya Melnaf, kok. nama bapak Ya. siapa? Nama bapak. Loh, Nama aku bapak tanya itu kok. siapa? Loh, Pak, aku belum nama dijawab bapak itu kok. siapa? Siapa? Saya belum dijawab kok nanya balik. Oke, kalau saya jawab kamu mau Oke, kalau saya jawab kamu mau jujur atau tidak? Iya, kamu jawab dulu. Aku Nama jawab. bapakmu siapa? Iya. Kalau saya jawab, Iya. Kalau saya jawab kamu mau jujur. Kabur, Ya, Bapak, kita kabur. baca ya, saya baca ya. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Satu Bapa, hanya mempunyai satu Bapa, Sang Bapa. Oke? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Kita hanya mempunyai satu Bapa, Allah yang menciptakan. Siapakah dia, Allah itu, sesembahan itu? Kamu buka lagi Bro Rian di Yesaya 43 ayat 3. Ya, jawabannya itu di Kolose 1:15 ya, ayat 17 Sudah ya. sebentar Pak Celo. Sebentar, Pak supaya Celo. kau tahu siapa Bapak pencipta itu Pak ya. Celo sebentar, Pak Celo. Awas sebentar. kau lari ya. Oke, sebab akulah Tuhan, akulah Yehova, Allahmu yang Maha Kudus. Nah, sekarang saya tanya sama Bro Melnaf. Nama sesembahan itu yang namanya Allah itu, siapa namanya? Udah mau salah paham. Kolose 1 ayat 15 Melnaf, dijawab Melnaf pakai itu supaya dia tahu siapa sang pencipta itu Melnaf. Pak Celo. Pak Dia Celo. diam kau Tritunggal sesat. Ayat ini ada di Alkitab. Jangan lari. Jangan lari. Itu Ya, ayat 1 dibaca. Kolose 15 Melnaf. Siapa nama Bapak? Bisa host Siapa nama dibantu sang host. Ya. Sebentar. Siapa nama sang Bapak, Pak Celo? Iya, sebentar. Jangan tidak jujur. Jawab Pak Celo. Jangan tak jujur kamu. Ya, 1 Bapak Kolose. itu namanya siapa? Iya, ini dijawab, kunyuk. Iya Pak Celo jawab. Jangan menyerang personal. Ini nyerang personal, host. Aku bilang aku mau Ini jawab, Wanes kau tukang- kau nanya Ini melulu. Wanes Gimana mau tukang serang dijelasin? personal. Tadi saya ditanya, ya kan? Iya. Kan tadi Melnaf bertanya, saya sudah jawab. Kamu Udah, jawab kalau dulu jujur. Melnaf yang ditanya, Melnaf Nama bisa sang bacakan Bapak loh. itu siapa? Ya, Nama sang Melnaf. Bapak siapa? Karena Melnaf. ya sang Nama sang pencipta Bapak disebut siapa, Melnaf? Bapa di situ. Nah, itu dijawab di 1 Kolose 15 Melnaf. Bro Melnaf, nama sang Bapak siapa Bro Melnaf? Saya pelan-pelan nih tanyanya. Atau Rian boleh bantu nggak, Rian? Oke, jawab dulu baru Loh, kebantu. ini mau dijawab dulu, loh. jangan lari-lari. Tadi tanya saya tidak lari, saya jawab. Sekarang saya tanya, saya sudah jawab nih. Nama sang Bapa itu yang cuma satu. Kita hanya mempunyai satu Bapa, Allah yang menciptakan itu. Namanya siapa? Yesus atau Yahweh? Kan bikin kacau ini. Halo, Wanes. Knock. Jadi gini aja bro. Who's there? Kita di Wahyu 1 Tidak bisa jawab. Oke. Ya udah Bro Rian. Thank you banyak ya Bro Rian sudah bantu saya buka ayat. Jadi mereka tidak bisa menjawab ya Bro. Jangan sok-sok kau. Wanes kabur. Bukan kabur. Pak Celo. Lebih baik saya tunjukin Pak Celo, ayat kamu siapa baca. sang pencipta itu ya. Pak ya. Celo, kamu baca itu tadi nama sang Bapak siapa? Jawab. Iya, Yesus Kristus. Jujur aja jawab. Yesus. Yesus Kristus. Ya. Wow. Oke Bro Rian. Ya, jawabannya ada di satu itu loh, 1 Kolose 15. Itu sudah benar, brother. Ya. Jadi ya itu brother ya. Nama sang Bapa framing kerjanya. itu adalah Oke, saya baca Yehova. ya. Oke. Saya baca. Begitu ya. Sudahlah. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan ada yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini tidak menjawab loh. Loh, kok Tadi tidak tanya menjawab saya kamu ini? Ini tentang Yesus loh, keutamaan Kristus loh perikopnya. Kenapa Bro Melnaf itu harus diwakili Pak Celo gitu kenapa loh? kau Kasian malu? sekali gitu loh. Kasian loh, saya benar-benar loh SSY sedih dia loh. bro, dia SSY bro. Ya. Ya, Pak Celo dia Tadi Bro SSY. Melnaf tanya sama kan Tritunggal sama saya SSY sudah nggak ada jawab, beda tapi yang ya, jawab satu Pak Celo. pemahaman loh. Mereka Ini saling bagaimana mendukung ini? loh. Apakah Pak Celo dan Melnaf ini satu pribadi? Saya udah jawab. Ayo, Yesus bagaimana? sendiri mengatakan di dalam Kolose itu Apakah yang ditulis Melnaf oleh Rasul dan Pak Celo Paulus ini adalah bahwa satu pribadi? Yesus sendiri yang Si menciptakan. Pak Celo adalah jiwanya, si Melnaf ini adalah tubuhnya. Ayo, Susah loh. saya tanya Bro Melnaf, yang jawab Pak Celo. Oke, thank you host sudah dinaikin. Saya turun dulu ya Bro. Ya kamu turun aja karena Yesus buat mereka kamu itu tuh cuma Udah, Pak Celo, utusan. kamu tidak bisa berkedok menjawab. Tritunggal, tapi kamu Pak Celo, SSY. Pak Celo, Nah, aku kamu udah tidak bisa jawab menjawab tadi bahwa dan tidak Yesus lah yang jujur. menciptakan segala alam ini, Saya semesta tanya ini. sama kamu, mau nama sang Bapak itu bagaimana siapa? kau membantah itu? Kan kau tanya siapakah Bapak Pak itu? Celo, nama Nah, di sang sini Bapak itu berbicara siapa, Pak di Celo? Kolose 1 ayat 16, Yesus Nama sendiri sang yang Bapak itu menciptakan. siapa, Pak Celo? Pak Celo, di ayat tadi Yesaya Framing betul dia 4:33 itu nama Allah itu siapa, Pak Celo? Nah, kemudian Siapa? itu 1 Kolose ayat 16 ya. Kau tidak bisa jawab kan? Di Yesaya juga di situ dikatakan. Udahlah, ngapain didengarkan Di ini, Pak Celo? Yesaya Jawab di pun tidak Yesaya berani. ya Kau jawab dulu. sebentar ya. Di Yesaya Kalau 63 ayat tidak jawab, saya terus 16 begini. bangsa Kalau Israel kamu tidak menyebut jawab Tuhan itu ayat Bapa. namanya sang Bapa itu siapa? Nah, yang bergelar Tuhan Siapa itu di ayat Tuhan namanya? itu cuma Yesus Kristus loh. Sesembahan itu. Sebentar. Halo, Bro Melnaf, ayo, apa halo. kabar? Ayo. Ini nggak Gimana, bisa bro? diskusi dia, bikin framing Sebentar. dia. Enggak, Udahlah, Pak Celo, kamu, Pak Celo, diam aja. santai. Ya, Dia tetap oke. nggak bisa Gimana, jawab. Ya Allah, Bapak, Anak itu semua bagi saya adalah generik, bukan proper. Siapa nama Bapak? Saya tanya sama kamu. Gak usah muter-muter kau. brother. Oke, Kau tak tadi usah kan di muter-muter Maliaki kau. 2 ayat 10. Itu Maliaki tetap 2 ayat semuanya 10. adalah generic name, semuanya gelar, sebutan, bukan proper. Siapa nama Bapak? Sebutkan. Namanya Ayo. Yehova, Yahweh. Ya terus, dia sebagai juru selamat, betul. Oke. Dia juru selamat apa tidak? Namanya adalah Oke. Betul. Oke, Yesaya Sekarang nama 43 sang ayat. anak siapa? Yesaya Itu Fafia. 43 Nama sang ayat anak 11. siapa? Yesaya 43 ayat Melnaf. 11. Oke, dia Nama juru sang selamat anak, betul. sang Mesias itu siapa namanya? Oh betul, Yehova Sang juru selamat Mesias betul itu ya. namanya siapa? Sebentar, Yehova juru selamat betul ya. Oke, ya. Betul. Ada berapa juru Ada selamat? ayatnya kan 43:11. Ada berapa juru selamat? 43:11 Ada berapa? kan? Ada berapa Hanya juru satu, selamat? brother. Hanya Ya, satu, brother. Sekarang Lukas 2 ayat 11. Telah lahir juru selamat Kristus Tuhan. Telah lahir juru selamat Kristus Namanya Tuhan. Ada siapa? berapa juru selamat? Dia menjadi berapa? anak manusia atau jadi bapak manusia? Bagi kamu ada berapa juru muter selamat? lagi sialan Di betul. Alkitab itu tulis Enggak, siapa Kristus yang Tuhan turun itu? menjadi manusia, menjadi anak manusia atau bapak manusia. Jangan lari-lari lagi kau. Loh, Pak Celo, aku kau diam tanya aja, ada Pak. berapa Pak juru Celo, selamat, kau kau diam aja, tanya Pak. lagi. Bagi kamu ada Kau berapa diam juru dulu. selamat? Kamu sudah Sekarang saya ngaku. tanya sama kamu, brother Yesaya Melnaf. 43 ayat 11. Brother Melnaf. Yehova juru selamat, betul. Kamu Brother sudah Melnaf, ngaku. Yesaya 43 ayat 11 kan satu juru selamat. Oke. Kita Sekarang setuju, Lukas 2 ayat oke? 11. Oke Lukas ya. 2 ayat 11. Telah lahir juru Nah, selamat. sekarang Kristus gini, Tuhan, betul, brother. Ada berapa juru selamat? Jawab. Sang Mesias ini, oke, dia lahir sebagai anak manusia atau bapak Kau manusia? jawab dulu ada berapa juru selamat, bro. Tuhan ada di mana-mana, bro. Kau jawab dulu ada berapa juru selamat. Sang anak, saya tadi sudah jawab satu. Oke, aku dia itu. Satu. Cuma modal. Ya Ya sudah. satu. Kenapa kau konotasikan dua? Siapa yang juru selamat itu? Firman yang menjadi Ya, siapa manusia yang juru ini, dia selamat menjadi itu? anak manusia atau bapak Yang manusia? menghapus, yang menebus kita Pak Celo, dari kamu dosa diam aja, siapa? Pak Celo. Sudah Kau nggak selesai, bisa Pak diam. Jangan lari-lari kau Julian. SSY. Satu. Udah selesai Pak Celo, satu. kau diam aja, Pak Celo. Udah, Julian. Oke, Udah selesai, kita udah lanjut selesai. ya, Bro Melnaf, ya. Satu-satunya Allah yang juru selamat. Nah, sekarang Bro yang Melnaf. menebus kita dari dosa itu Pak siapa Celo, diam namanya? dulu, Pak Celo, diam dulu. Ah, nggak Kamu berani diam aja, dia. Pak Celo. Nggak berani, Bro Melnaf. Julian. Tadi kan bro kan tanya sama Kacau. saya. Ya. Juru selamat itu ada berapa? Ya kan? Ya terus? Ya. Betul ya. Saya jawab cuma Ya. ada satu. Kita Ya, sudah terus? setuju. Ya sudah Oke, selesai. terus Kalau gini. sampai selesai udah. Firman yang Mau ngapain menjadi dibahas? manusia ini, brother. Firman ngapain yang dibahas menjadi satu-satu? manusia ini dia menjadi anak manusia atau bapak manusia? Kau Jawabannya percaya nggak Yesus adalah Yesaya. Mesias? Yesaya 9 Nah, ayat brother. 5. Telah Brother lahir Melnaf. seorang anak namanya Bapak. Brother Melnaf. Itu jawabannya. Brother Jawabannya Melnaf, itu. kamu percaya nggak Yesus adalah Mesias?
Yesus adalah Mesias, percaya? Betul. Nggak Kau usah, baca nggak usah. di Roma Ya, 9 udah ayat tahu 5. sekarang Mesias maksudmu itulah apa? Allah yang disembah Bapak, selama-lamanya. anak maksudmu apa? Itu semua gelar. Anak tuh gelar di bumi. Nggak jujur Bapak kan tuh Anda? gelar di sorga, tahu kamu? Anda nggak jujur kan? Kamu Apanya nggak jujur? kamu nggak mengakui Yesus anak manusia kan? Loh, memang anak Kamu manusia akui kenapa? Yesus anak manusia atau bapak manusia? Anak manusia sambutan sebagai Dia sambutan. gelar juga Kamu itu. akui Yesus Anak sebagai domba anak juga manusia gelar. atau bapak manusia? Iya, dia anak manusia, itu gelar dia. Betul. Itu gelar Anak kenapa? manusia atau bapak Iya, manusia? terus kenapa? Iya, anak manusia Iya. gelar itu kenapa? Kau sudah Anak kau domba tahu, juga tapi kau dia loh. belok-belokkan, brother. Apanya Ya. yang apanya yang Nggak ada dibilangkan? isi kau. Saya rasa cukup Udah, saya naik ke sini. selesai kau. Ah, Coba udah pertanyaan cukup yang lain lagi. membuktikan. Jadi biar Ya. kita Selamat luruskan satu, loh. selesai sudah. Jadi Iya, iya, kamu sudah. Pak Celo Kamu ini nanya juga lagi, sama aja, Rian. tidak Kau bisa nanya menjawab. lagi, Rian. Gelar Apa yang kau Tuhan belum paham? dipermasalahkan, gelar Nah, Tuhan. Aduh, parah kalian. Pak Celo, kau sudah tidak. Pak Celo. Gelar Tuhan sudahlah, dijadikan Pak Celo. pribadi, parah Iya. kalian. Biarin Bro, aja harus- Melnaf, dia yang bertanya, Ayamnya kita yang aman ya, jelasin, bro? nggak apa-apa. Bro, harus Orang ayam udah aman ya, udah bro? menilai kok. Apalagi yang udah nggak usah saya diulang-ulang kasih lagi tahu tadi kalian. itu. Aman, bro. Kamu udah jawab. Mantap. Amin. Kasihan kalian Yaudah. tuh, kasihan. Udah, Aduh, saya turun capek. aja. Makasih. Nggak bisa dijawab sama Jangan dua-duanya. kabur, jangan kabur, Yang jangan satu kabur. tidak jujur. Jangan kabur. Yang Tanya satu lagi. tidak berani menjawab. Belum selesai, jangan kabur Melnaf kau. tidak jujur. Woi, apanya? Pak Celo tidak berani menjawab. Jangan kabur. Oke? Loh. Woi, woi, Oke, jangan kabur. Woi, woi. Jangan kabur. Ya, Rian Heman, tanya, apalagi yang kau Kalau mau ada tanyakan? maaf, Kami layani dia. Melnaf, Beraninya diam dulu, keluar-keluar, habis Melnaf. itu kabur. Ya, Melnaf kan kau udah ditahu loh. Sekarang si Rian lagi nanya Saya apa mau lagi tanya, yang